nama saya Jessica Kristal Simanjuntak. Saya berasal dari kelas 2025A dan saya akan memberikan materi ilmu negara. Pertama-tama, kalau akan membicarakan suatu ilmu, haruslah mengetahui terlebih dahulu objeknya, luas lapangan pembicaraannya, yang demikian ini supaya dapat memusatkan perhatian pada objeknya tersebut. Dalam buku ini, yang akan dibicarakan adalah ilmu negara. Ilmu negara ialah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara, dan telah nyata ditunjukkan sendiri oleh namanya. Tetapi sebetulnya ilmu yang membicarakan negara itu bukan hanya ilmu negara saja. Oleh karena di samping ilmu negara itu masih ada ilmu-ilmu lainnya yang juga membicarakan negara. Dan berhubung ilmu itu bukanlah pengetahuan yang biasa, tetapi adalah pengetahuan yang mempunyai sifat-sifat teratur dan sistematik, maka penentuan objek pembicaraan itu adalah merupakan suatu keharusan. Hal ini dimaksud agar dapat mengetahui sampai di mana luas ilmu negara tersebut dan tidak melampaui lapangan pembicaraan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Adapun sistematik pembicaraan daripada buku ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek ilmu negara. Di sini yang dibicarakan adalah luas daripada pembicaraan ilmu negara. Tegasnya, apakah yang menjadi objek pembicaraannya? Yang kedua, ilmu negara. Asal mula ilmu negara. Pembicaraan di sini meliputi teori-teori atau ajaran-ajaran dan paham-paham mengenai bagaimanakah timbulnya negara itu atau bagaimanakah terjadinya negara itu. Maksudnya, bagaimanakah perpindahan dari keadaan manusia di mana mereka itu hidup secara bebas, belum teratur ke keadaan bernegara, ke keadaan kehidupan manusia yang serba teratur ini. Dalam hal ini akan kita bicarakan beberapa teori saja. Yang pokok-pokok teori tersebut antara lain adalah A. Teori pada zaman Yunani kuno. Dari zaman Yunani kuno antara lain dikemukakan A. Socrates, B. Plato, C. Aristoteles Epicurus, E. Zeno, D. Sedang dari zaman Romawi kuno sarjananya tidak banyak antara lain A. Polonius, B. Cicero, C. Seneca, dan C. Zaman pertengahan. Zaman abad pertengahan ini umurnya agak panjang, yaitu dimulai dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Zaman ini berbarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen. Maka sudah barang tentu kalau pada zaman ini perkembangan ilmu pengetahuan sedikit banyak berpengaruh oleh ajaran-ajaran agama, sehingga menimbulkan paham teokratis. Ajaran zaman pertengahan ini berkembang dalam dua periode, yaitu A. Zaman abad pertengahan sebelum perang salib. Dari abad ke-5 sampai abad ke-12, ajaran-ajaran yang timbul pada zaman ini bersifat teokratis mutlak. Artinya, mendasarkan ajaran-ajaran itu kepada kekuasaan serta keagungan Tuhan. Dalam zaman ini, ajaran-ajaran yang ada sebagian besar diciptakan oleh A. Augustinus dan Thomas Aquinas. B. Zaman abad pertengahan sesudah perang salib dari zaman ke-12 sampai abad ke-15. Ajaran-ajaran yang timbul pada zaman ini sudah agak bersifat kritis. Jadi, lalu menjadi teokratis. Ini disebabkan karena masuknya pengaruh dari ajaran zaman Yunani kuno, terutama ajaran Aristoteles pada waktu terjadinya perang salib. Ajaran dari zaman ini diwakili oleh dari ajaran Marius Pangkandua, dan demikian perang saliblah yang memisahkan antara kedua periode tersebut. D. Zaman Renaissance. Ini kira-kira pada abad ke-16. Pada zaman ini terjadi perubahan besar-besaran dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu kenegaraan. Hal ini terjadi karena timbulnya paham-paham baru yang mampu mempengaruhi keadaan banyak negara. Paham-paham tersebut adalah dari ajaran kebudayaan zaman Yunani kuno dan Jerman kuno. Pengetahuan tersebut tidak saja masuk dalam lapangan ilmu kenegaraan, tapi juga ke dalam lapangan keagamaan, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan besar. Dalam lapangan keagamaan menimbulkan kaum reformator antara lain. Yang pertama adalah Dante, yang kedua adalah Luther, yang ketiga adalah Melanchthon dan Siliwikis, dan terakhir adalah Calvin. Selanjutnya, dalam lapangan kenegaraan timbul ajaran-ajaran dari yang pertama adalah Niccolo Machiavelli, yang kedua ada Thomas Morus, yang ketiga adalah Zeno. Selanjutnya adalah E. Kaum monarkomache atau tokoh-tokohnya, yaitu
1800, Batsuman, Mariana, Bellamy, Sares, Milton, dan Yakutin Altus yang ajarannya akan kita bicarakan sebagai wakil daripada kaum monarkomaken ini. Yang F, ada zaman berkembangnya teori hukum alam. Ini terjadi pada abad ke-17 dan abad ke-18. Teori hukum alam ini sesungguhnya memang mengalami perkembangan dalam 2 abad. Yang dalam masing-masing abad ini meskipun materi ajarannya sama, tetapi fungsinya berbeda. Perbedaan tersebut ialah bahwa ajaran hukum alam abad ke-17 berfungsi menerangkan, sedangkan ajaran hukum abad ke-18 berfungsi menilai. Adapun tokoh-tokoh sejarahnya adalah yang pertama teori hukum alam pada abad ke-17, Georges Hugo de Groot, Thomas Hobbes, Baptiste de Spinoza, John Locke, dan yang kedua teori hukum alam abad ke-18, Frederick yang Agung, Montesquieu, Jacques Rousseau, Immanuel Kant, dan G. Zaman berkembangnya teori kekuatan dan kekuasaan. Teori ini berkembang pada permulaan abad modern dengan tokoh-tokoh seerjananya adalah F. Oppenheimer, H. Zelaski Karimara, dan H. Teori Positivisme. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori klasik tradisional. Teori-teori yang telah disebut di atas. Teori-teori positivisme ini antara lain ditemukan oleh Hans Kelsen. Yang pertama teori modern. Teori ini sifatnya modern karena sudah menyesuaikan dengan keadaan serta perkembangan ilmu pengetahuan modern. Tokoh-tokoh yang akan dibicarakan antara lain adalah yang pertama Prof. Mr. R. Kandelrup, yang kedua Prof. Dr. C. H. Lomengan, yang ketiga teori tentang penekatan negara. Pembicaraan mengenai hakikat negara ini nanti tidak akan secara khusus dibicarakan sendiri, melainkan akan dibicarakan saja sekaligus pada
disebut autokrasi modern. Ini pun sifatnya agak samar-samar, karena negara autokrasi modern ini dalam perkembangannya pada zaman modern memprofuklir dirinya sedemikian rupa, sehingga sepintas lalu dari segi luarnya kita melihat negara-negara tersebut seakan-akan negara demokrasi modern. Maka dari itu perlu dibicarakan perkembangan antara kedua negara tersebut. Sebab selain pada yang telah disebutkan di atas, memang antara kedua negara itu mempunyai perbedaan yang sangat besar, terutama perbedaan mengenai pandangan tentang hakikat serta tujuan negara. Pada negara autokrasi modern, bagaimanapun juga tidak dapat melepaskan pandangan hidupnya, yaitu bahwa tujuan akhir adalah menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tantangan negara. Maka perlu juga dibicarakan masalah pembatasan kekuasaan yang timbul daripadanya. Demikianlah sekedar gambaran garis perjalanan pembicaraan ini. Semoga gambaran yang sederhana ini dapat merupakan titik tolak dalam pembelajaran ilmu negara. Selanjutnya, membicarakan tentang bab 2, yaitu objek ilmu negara. Dibuka dalam bab 1 telah disebut bahwa objek atau lapangan pembicaraan ilmu negara adalah negara. Penyebutan ini sebetulnya adalah baru sepintas sekilas saja sesuai dengan nama ilmu yang kita bicarakan. Tetapi kalau kita memperhatikan betul-betul, sesungguhnya ilmu yang membicarakan negara itu tidak saja ilmu negara, melainkan masih banyak ilmu-ilmu lainnya yang juga membicarakan negara. Oleh karena itu, dalam penentuan objek ilmu negara ini, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu ilmu-ilmu manakah yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara bertahan dengan objeknya itu. Tentunya dalam penentuan hubungan ini kita harus berpedoman kurikulum yang dilaksanakan pada Fakultas Hukum kita, yaitu Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kalau kita memperhatikan kurikulum tersebut, maka akan segera dapat diketahui bahwa yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara yang pertama adalah ilmu tata negara yang biasa disebut dengan HT. Yang kedua, hukum tata pemerintahan. Apakah sebabnya antara ilmu-ilmu tersebut terdapat hubungan yang erat atas satu sama lain? Sebabnya ialah ilmu karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang sama, yaitu negara. Kalau demikian, lalu apakah bedanya? Perbedaan sesungguhnya hanya terletak pada sudut pandang daripada masing-masing ilmu tersebut. Adapun perbedaan tersebut secara singkat adalah di satu pihak, yaitu hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan, memandang objeknya, yaitu negara dari sifatnya atau pengertian yang konkret. Artinya, objeknya itu sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu, jadi telah mempunyai efektif yang tertentu. Misalnya negara Republik Indonesia, negara Inggris, negara Jepang, dan seterusnya. Kemudian dari negara dalam pengertian yang konkret itu diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenang serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut, dan seterusnya. Sedangkan ilmu negara memandang objeknya itu, yaitu negara, dari sifat atau pengertiannya yang abstrak. Artinya objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu. Jadi tegasnya belum mempunyai efektif tertentu, bersifat abstrak, umum, dan universal. Dari objeknya yang bersifat demikian ini yang kemudian dibicarakan lebih lanjut, yaitu kapankah sesuatu itu dinamakan negara, kapan tidak, lalu apakah yang disebut negara itu, hakikatnya itu apa, dan seterusnya. Dari objeknya itu tadi negara dalam pengertian yang abstrak yang diselidiki lebih lanjut, yaitu satu, asal mula negara, yang kedua, hakikat negara, yang ketiga, bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Jadi tiga hal inilah yang menjadi pokok pembicaraan dalam ilmu negara. Tapi sekali lagi kita harus mengingat bahwa yang menjadi objek ilmu negara itu adalah negara dalam pengertiannya yang umum, ke abstrak, dan ke universal. Jadi dengan demikian tiga pokok pembicaraan tersebut di atas berarti yang pertama mengenai asal mula negara. Ini yang dimaksud
daripada apa yang kita namakan tadi, yaitu gedung tadi. Dan suatu barang tentu ini harus merupakan suatu kesatuan, suatu keutuhan. Sebab kalau bagian-bagian tadi hanya tertumpuk saja, jadi tidak ada sifat-sifat keteraturan dan kesatuan. Tentunya kita tidak dapat menyebut bahwa itu adalah gedung. Demikian pula halnya dengan negara. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mengenai yang namanya bentuk negara. Pembicaraan kita pun demikian pula halnya. Tidak hanya kita tunjukkan pada bentuk negara tertentu saja atau negara konkret. Jadi maksudnya kalau kita akan membicarakan bentuk-bentuk negara, itu berarti membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan bentuk yang diadakan oleh negara dan di dalam keanekaragaman tentang bentuk-bentuk negara itu. Oke, masihkah kita dapatkan kesamaan-kesamaannya sehingga tidak merubah hakikat dari suatu negara tersebut? Dengan sekedar uraian di atas, kiranya dapatlah diketahui bahwa objek daripada ilmu negara itu bersamaan dengan objek hukum tata negara dan bersamaan pula dengan objek hukum pemerintahannya. Hanya sudut pandangnya saja yang saling berlainan. Ilmu negara itu memandang, menyelidiki, dan mempelajari objeknya, yaitu bagaimana negara dalam pengertiannya yang kita sebutkan ada abstrak, umum, dan universal. Sedangkan kalau kedua ilmu lainnya itu tadi memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya, yaitu juga negara dalam pengertian yang konkret, yang pasti adalah yang tertentu. Disinilah letak hubungan yang erat antara ilmu negara dengan hukum tata negara dan hukum pemerintahan yang ada di Indonesia. Hubungan yang erat ini kemudian menimbulkan konsekuensi bahwa ilmu negara merupakan pengantar atau dasar daripada hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan itu sendiri. Oke, selanjutnya itu di atas itu telah beberapa kali disebutkan bahwa objek ilmu negara itu adalah negara dalam pengertian yang abstrak, umum, universal. Jadi perhatiannya tidaklah hanya ditujukan terhadap suatu negara yang tertentu, yang konkret yang telah mempunyai adjektif tertentu. Tetapi meskipun demikian, sebetulnya terhadap objek ilmu negara ini, pandangan para sarjana tidaklah sama. Antara lain pandangan dari seorang sarjana Jerman, misalnya yaitu Gerd Schellenberg dalam bukunya yang sangat terkenal Allgemeine Staatsrecht. Beliau membuat suatu sistematik yang sangat teratur, dan karena pengaruh sistematik Gerd Schellenberg ini kemudian timbul ketentuan dalam membuat sistematik ilmu negara. Secara garis besar, Gerd Schellenberg membuat sistematik sebagai berikut. Yang pertama-tama, beliau membagi Staat als Wissenschaft atau Staatswissenschaft dalam pengertian yang luas dalam dua bagian, yaitu yang pertama Staatswissenschaft dalam pengertian yang sempit, yang kedua Staatswissenschaft. Di sini dalam pembagian ini yang penting bagi kita ialah Staatswissenschaft dalam pengertian sempit. Ini kiranya dapat disalin dengan ilmu kenegaraan. Kemudian Staatswissenschaft dalam pengertian yang sempit ini dibagi lagi menjadi bagian yang kedua, yaitu A. Allgemeine Staatsrecht atau ilmu negara umum, yang B. Besondere Substanz atau ilmu negara khusus. Kemudian Allgemeine Staatsrecht ini masih dibagi dalam yaitu Allgemeine Soziale Staatsrecht. Ini menyelidiki negara-negara sebagai gejala sosial yang dapat disamakan misalnya dengan perkumpulan-perkumpulan sosial. Jadi pokoknya tekanan pada sifat sosial daripada negara itu. Yang kedua, Allgemeine Staatsrecht ini menyelidiki negara dari segi yuridis, sedangkan Besondere Staatsrecht